kami sehat, sukacita, dan terberkati. Sebelum kita memulai tugas satu hari ini, mari kita satukan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, di tempat tinggi, syukur dan terima kasih atas berkat, kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tambahi iman percaya kami, sehingga hanya kepadamu kami berpengharapan. Tolonglah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini di dalam kesehatan dan ketenangan hati, pikiran, jiwa. Materaikan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima firman-Mu sebagai kekuatan dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 2 November 2022, yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Allah, Allah memberikan surat cintanya kepada umat manusia di dunia ini agar hidup manusia seturut kehendaknya. Memang di dunia ini banyak berkumandang ajaran dan perintah untuk merayu kita agar melakukannya. Tapi apakah itu bisa membawa hidup umat ke jalan yang benar? Atau sebaliknya membuat hidupnya jauh dari Allah? Hal yang hampir sama dengan yang kita katakan di atas tadi, itu yang dikhawatirkan Rasul Paulus terhadap diri Timotius yang masih sangat muda. Paulus melihat begitu banyak tantangan dan cobaan-cobaan yang akan dihadapi Timotius. Dengan demikian, penguatan yang disampaikan Paulus agar Timotius hati-hati, waspada atas pengajar-pengajar palsu yang membawa kesesatan. Hendaklah Timotius memakai firman Allah dalam segala hidupnya, dalam segala pelayanannya. Dalam nas renungan ini ada beberapa yang harus kita pakai, terapkan dalam kehidupan ini, yaitu 1. Mengajar, agar kita tahu tentang kuasa kebaikan Allah dan sampai di mana kemampuan kita untuk memahami pengajaran Allah. 2. Menyatakan kesalahan. Setiap perilaku dan perkataan firman Allah mampu atau mengatakan itu benar kalau memang benar dan itu salah kalau memang salah. Bukan rekayasa atau dibuat-buat. 3. Untuk memperbaiki kesalahan. Setiap orang yang menyadari kesalahannya tentu akan berusaha mencari solusi, jawaban yang baik, jalan keluar dari kesalahan, tidak mengulangi dan lebih berhati-hati ke depan untuk lebih baik. Belajar dari apa yang dialami menjadi lebih baik dalam segala perbuatan. 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Selama masih hidup di dunia ini, sepanjang apapun umurnya, tidak ada satupun sudah cukup dengan didikan. Firman Allah mampu mendidik setiap manusia pribadi untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Apapun yang kita alami, percayalah bahwa firman Allah di atas segala-galanya, yang jauh lebih luar biasa, membawa setiap hidup lebih baik dan bermakna di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, kita telah lihat, dengar, bahkan mengalami begitu banyak yang terjadi di dunia ini, membawa hidup manusia semakin jauh dari Allah, dan tanpa kita sadari bisa terbawa arus yang semakin jauh dari Allah. Namun firman Allah hari ini mengingatkan kita bahwa firman Allah yang diilhamkannya mampu membawa kita menjadi manusia yang benar dan kuat di dalam Tuhan. Terlebih kepada kaum muda di zaman globalisasi sekarang, yang mudah tergiur dengan sensasi-sensasi baru, maunya instan, yang sudah lebih banyak belajar di medsos daripada belajar firman Allah. Karena itu, mari selalu mendahulukan Allah dalam segala hal. Mulailah segala sesuatu harus bersama Tuhan. Beribadah, selalu mendahulukan persekutuan dengan Allah, menjadi pendoa. Dengan demikian, kita dapat menguasai hati
pikiran tidak lagi diperbudak zaman ini. Tapi sebagai seorang muda, kelak dapat menggapai impian, masa depan yang cerah. Jadikan masa mudamu masa penuh cita-cita dan harapan. Jadilah Timotius masa kini yang menjadikan firman Allah sebagai handalan hidupmu. Sehingga jadilah generasi yang baik, harapan bangsa, negara, keluarga, dan gereja. Demikianlah hidup seluruh orang-orang Kristen. Hendaklah memakai firman Allah sebagai pedoman dan tolak ukur. Sehingga jadilah kita pelaku-pelaku firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas berkat-Mu selalu Kau curahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, agar Allah mendahului kami dalam segala hal. Ya Allah, berikanlah pada kami cuaca yang baik, jauh dari berbagai bencana alam dan sakit penyakit. Biarlah selalu kami sehat, sukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawab kapan dan dimanapun. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Lindungi dalam pekerjaan, sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, topang yang lemah. Anak-anak kami seluruhnya yang jauh dari kami dan yang dekat, yang dalam studi, pekerjaan. Jagai dan jauhkan dalam berbagai mara bahaya. Begitu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami Allah. Mohon ampunkan agar kami layak disebut anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Allah selalu memberkati kita. Shalom.